mundur kangen. 2024. Syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024 terbit. Bisakah Gubernur Rohidin maju Pilgub Bengkulu? Syarat calon kepala daerah, Cakada, di Pilkada 2024 berubah untuk persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur. Perubahan tersebut menyusul keputusan Mahkamah Agung MA nomor 23P/HUM/2024. Pertanyaan masyarakat tentang bisa atau tidaknya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024, saat ini sudah terjawab dengan adanya PKPU nomor 8/2024. Hal tersebut menjelaskan tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, turut menjawab berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait syarat pencalonan kepala daerah khususnya di Provinsi Bengkulu. Persyaratan pencalonan, pertanyaan masyarakat tentang bisa atau tidaknya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024, saat ini sudah terjawab dengan adanya PKPU nomor 8/2024. Hal tersebut menjelaskan tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, turut menjawab berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait syarat pencalonan kepala daerah khususnya di Provinsi Bengkulu. Keluarnya PKPU ini pun menjawab pertanyaan dan hingar-bingar di tengah masyarakat Bengkulu, terkait bisa tidaknya sosok Rohidin Mersyah maju pada Pilgub tahun ini berdasarkan PKPU tersebut, yakni pada bagian ketiga tentang persyaratan pencalonan, dalam pasal 19, menyatakan bahwa syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf M. Dengan ketentuan sebagai berikut: A. Jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati, wali kota dengan bupati, wali kota, dan jabatan wakil bupati, wali kota dengan wakil bupati, wali kota. Poin B. Masa jabatan yaitu selama 5 tahun penuh dan, atau paling singkat selama 2,5 tahun. Pada huruf C. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara. Pada poin D, 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi yaitu telah 2 kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, telah 2 kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau telah 2 kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda. Dan E, penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Melihat dari pasal tersebut, terutama di poin E, yakni penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan, maka Rohidin Mersyah dipastikan dapat maju. Alhasil tersebut lantaran Rohidin Mersyah dilantik sebagai Gubernur Bengkulu di sisa masa jabatan tahun 2016 sampai tahun 2021 pada tanggal 18 November tahun 2018. Terkait hal ini, Wakil Ketua Bidang Kepemudaan DPD Golkar Provinsi Bengkulu Heru Saputra mengatakan, berdasarkan PKPU tersebut dan sesuai arahan untuk Partai Golkar sudah final untuk mengusung Rohidin Mersyah sebagai calon gubernur Bengkulu. Sudah final, Pak Rohidin bisa maju dan sudah clear dari poin PKPU itu, dan tidak ada multi tafsir yang lain lagi. Artinya kita sesuai arahan sudah final untuk Pak Rohidin Mersyah sebagai calon yang diusung Partai Golkar, ungkap Heru Saputra. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono mengatakan, jika mengacu pada poin E yang tertera dalam PKPU tersebut, yakni sejak pelantikan maka yang bersangkutan bisa mencalonkan diri. Hal tersebut terlepas dari nama jabatan yang bersangkutan. Hal ini pun mengingat PKPU nomor 8 tersebut berlaku se-Indonesia. Berkaitan dengan masa jabatan, hitung 2 kali atau hitung 2,5 tahun. Kita sama-sama lihat di poin E, itu jabatan sejak pelantikan, ungkapnya. Perlu juga diluruskan, pertama kami tidak berbicara atas nama orang atau jabatan siapapun. Kami tidak masuk ke situ, karena PKPU perlu kami luruskan berlaku se-Indonesia bukan cuma Bengkulu saja, yang dibuat KPU Republik Indonesia. Jadi kami bukan bicara orang per orang, tambahnya. Di sisi lain sementara, syarat usia minimum calon kepala daerah terdapat dalam pasal 4 ayat 1, huruf D PKPU tahun 2020. Berikut kutipannya,
berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon sementara, MA dalam putusan yang dibacakan pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, menyatakan pasal 4 ayat 1, huruf D PKPU tersebut bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 2016 dalam putusannya. MA mengamanatkan KPU untuk mengubah pasal AQO menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih sementara. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari mengatakan dalam mengakomodir putusan MA nomor 23 PHUM 2024 yang mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah harus mengacu pada akhir masa jabatan, AMJ, Pilkada 2022 jika Pilkada sebelumnya dihitung sejak penetapan pasangan calon, pada Pilkada 2024 mendatang, batasan usia minimum itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Adapun akhir masa jabatan pasangan kepala daerah yang terpilih lewat Pilkada 2024 adalah akhir tahun 2024, yakni pada tanggal 31 Desember. Dengan demikian, yang semula mensyaratkan calon kepala daerah minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon terpilih. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Alfa Tommy dan Edi Yanto melaporkan. Banyak pula yang mencaci, dia tak pernah peduli, tetap terus membangun provinsi ini. Rohidin Mersyah, gubernur kita, jangan pernah menyerah, masih panjang perjalanan kita. Pasca terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 8 tahun 2024, Gubernur Petahana Rohidin Mersyah dipastikan dapat maju kembali dalam kontestasi pemilihan Gubernur Bengkulu November mendatang. Yang mana pada pasal 19 terkait masa jabatan Gubernur Bengkulu poin E, jika perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Sedangkan ketika itu Rohidin Mersyah tidak dilantik sebagai PLT Gubernur saat ditunjuk jadi PLT. Ia hanya mendapat surat dari Mendagri untuk menjalankan tugas. Kira tidak ada perubahan apapun. Karena putusan MK itu juga sejalan dengan apa yang diputuskan KPU dalam membuat PKPU. Diketahui Rohidin Mersyah dilantik menjadi gubernur pada tanggal 10 Desember 2018, menggantikan Ridwan Mukti sebagai gubernur sisa masa jabatan 2016 sampai 2021.